menurut Amsal, ya, di pasal 9 ayat 10, ya, di pasal 1, tadi kita baca juga di Mazmur pasal 111, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Ada Tuhannya, takut akan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang orang dunia tidak mau, yang mereka tutup dan mereka butakan diri mereka, pokoknya mereka tidak mau. Sehingga karena mereka menolak Allah, hikmat mereka itu tertutup juga. Karena komponen Allah, komponen rohaninya ini, mereka tidak mau. Padahal misalnya kalau sebenarnya ini ada Allah ini, lalu kemudian mereka gantikan posisi Allah, mereka tolak Allah, mereka gantikan dengan binatang. Mereka gantikan binatang. Yang harusnya disembah ini mereka tukar dengan binatang. Jadi mereka menyembah binatang. Di situ hikmatnya langsung bukan cuma drop, hikmatnya langsung minus. Langsung minus. Karena apa? Masa binatang disembah? Ya kan? Masa binatang dimuliakan? Masa binatang bisa lebih tinggi dari manusia? Di mana hikmatnya? Atau mungkin ada yang mengganti Allah itu dengan ilmu pengetahuan. Lalu sebagai ilmuwan dia bilang bahwa tidak harus ada Allah yang menciptakan manusia. Manusia bisa saja berevolusi dari kera. Lalu kemudian kera berasal dari mana? Kera berasal dari ikan, ya kan? Ikan lalu jadi mamalia jadi kera. Lalu ikan berasal dari mana? Ikan berasal dari apalagi gitu. Lalu kemudian ujung-ujungnya berasal dari batu, berasal dari sup purba katanya. Betapa anehnya. Di situ hikmat yang tadinya dipakai untuk menyelidiki hal-hal yang ilmu pengetahuan menjadi hilang, buyar. Tidak ada lagi hikmatnya. Dan ketika dia mau menggali pengetahuan lebih dalam, mentok karena tidak mau mengakui adanya Tuhan. Sehingga setiap kali dia sampai kepada suatu fakta, suatu bukti yang menunjuk kepada Allah, mereka bilang, enggak. Ini pasti beda, bukan begini. Padahal faktanya sudah begitu, tetapi mereka tidak mau menerima. Makanya hikmatnya menjadi minus. Bukan jadi pintar, jadi bodoh. Nah, lalu kenapa takut akan Tuhan? Itu adalah permulaan hikmat. Karena Tuhan itu adalah sumber pengetahuan yang benar. Jadi kalau kita mau mencari hikmat, kan berdasarkan pengetahuan. Kalau pengetahuannya salah, hikmatnya salah. Jadi kalau kita mau mencari hikmat, harus mulai dengan pengetahuan yang benar. Dan sumbernya Tuhan. Gampang sekali. Nah, jadi Tuhan mencatatkan hal-hal yang manusia tidak bisa tahu di dalam firman. Dan Tuhan mencatatkan peristiwa-peristiwa, yaitu sejarah, dengan akurat supaya kita bisa tahu. Dan itu adalah pengetahuan. Jadi kalau hikmat itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, ya kan? Bayangin, hikmat berdasarkan pengalaman atau tidak? Pasti. Makanya orang tua sering bilang apa? Saya makan garam sudah lebih banyak dari kamu makan nasi, ya kan? Pengalamannya sudah lebih banyak. Karena pengalaman itu ternyata sangat bermanfaat. Pengalaman itu memberikan pengetahuan. Pengalaman itu bukan cuma kasih pengetahuan, tetapi sudah kasih lihat efek dari perbuatan. Jadi sudah bisa melihat ke belakang, sudah bisa melihat kilas baliknya, lalu kemudian menilai. Makanya pengalaman sangat bermanfaat. Pengalaman adalah salah satu guru terbaik. Tetapi pengalaman itu Tuhan catatkan di sini. Itu sejarah. Makanya belajar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan adalah landasan dari hikmat itu. Jadi Tuhan kasih firman itu. Di dalamnya ada pengetahuan, di dalamnya ada catatan, plus Tuhan kasih komentar. Jadi bukan cuma sekedar data-data saja. Karena waktu dulu saya belajar kedokteran dan harus melihat tabel-tabel, ya, mempelajari yang namanya ada referat, ada penelitian dan sebagainya, ada tabel data.
Lalu kalau tabel data itu dikasih cuman blek begitu saja, maka kita bingung mau bacanya mulai dari mana, bagaimana menafsirkan data itu, belum lagi harus membuat kesimpulan dari data itu. Tetapi di dalam Alkitab, Tuhan bukan sekedar mencatat peristiwa. Tuhan sekaligus kasih perspektifnya. Tuhan memberikan komentar, sehingga dengan mempelajari Alkitab kita bukan hanya tahu peristiwa, tetapi kita memahami peristiwa itu. Kenapa begini, kenapa begitu? Apa yang Tuhan pikirkan? Apa perasaan Tuhan? Apa sikap Tuhan? Itu yang akan memberikan kita hikmat. Berarti kita bukan hanya belajar dari pengalaman diri sendiri, walaupun belajar dari pengalaman diri sendiri sudah lumayan, sudah pinter, tetapi kita belajar dari pengalaman ribuan orang yang tercatat di dalam Alkitab ini, yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan komentarin. Ribuan orang, ribuan pengalaman kita pelajari. Bagaimana tidak berhikmat? Oleh sebab itu, takut akan Tuhan itu permulaan hikmat.